seperti kita pahami, muda itu bukan usia yang tadi dikatakan Mas Ari, manggilnya Pak atau Kang. Kalau Kang itu lebih cenderung ke mudanya. Kalau Pak itu ada ketua-tuaannya kan gitu ya. Untuk lebih memahamkan seseorang, itu tidaklah mudah saat kali satu pertemuan. Sharing itu kan tidak ada ruginya. Betul. Toh kalau yang ada waktu ya monggo kan gitu. Yang belum ada waktu ya monggo. Dari masing-masing anggota SKMN inilah mereka ini secara individu mempunyai usaha sendiri-sendiri, gitu. Sehingga kalau dikumpulkan usaha-usaha ini menjadi kelompok usaha bersama. Walaupun fisik menang di singa, disebut sebagai raja hutan, tapi yang tidak dimiliki oleh singa adalah prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Sensasi Cakra Media Center. Apa kabar seluruh semua dimanapun Anda berada? Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk seluruh semua. Dan semoga seluruh semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan serta kebarokahan. Dan semoga Allah memberikan ridho dalam sedulur melangkah untuk berusaha dan melaksanakan aktivitas. Sedulur, hari ini kita kedatangan narasumber yang notabene adalah beliau selaku pelaku usaha. Beliau juga sudah bergerak dalam bidang usaha, baik real ataupun non-real. Non-real itu bisnisnya di digital. Kita langsung ke narasumbernya, yaitu Kang Nur Rohman. Oke, Kang Nur Rohman, selamat datang di podcast Sensasi Cakra Media Center. Kang Nur Rohman, hari ini adalah hari yang mungkin bisa dikatakan semangat untuk Kang Nur Rohman. Siap. Sesuai dengan face-nya, selalu tersenyum walaupun di saat apapun. Oke, Kang Nur Rohman. Kita ke obrol-obrol nih. Kalau dari basicnya sendiri nih, basicnya Pak Nur Rohman atau Kang Nur Rohman ya, antara Pak sama Kang agak beda. Kalau Pak nih mungkin agak sedikit umurnya agak naik ya. Ya kalau Kang nih agak sedikit turun. Siap. Apa enggak? Ya bebas lah, bebas. Baik, sedulur. Biar seluruh semua tahu nih, basic dari Kang Nur Rohman itu seperti apa, profilnya Kang Nur Rohman seperti apa, biar seluruh semua tahu. Monggo Kang Nur Rohman. Siap. Terima kasih Mas Ari dan juga tim CMC dulu semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Rohman, asli dari Indramayu. Nah, kebetulan saya selaku ketua organisasi sosial di SKMN Society di wilayah Jatibarang. Adapun kalau kita bicara kesehariannya Mas Ari ya, semua orang itu pasti beda, pasti punya anggapan yang menurut dia nyaman, dia aman, dilakukan. Gitu kan? Gitu. Nah, terkait dengan organisasi inilah yang kenapa saya begitu yakin dan percaya bahwa SKMN ini sebuah wadah yang mungkin tidak semua orang bisa pahami betul, tidak semua orang yakin bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi kalau kita mau melakukan. Mudah-mudahan melalui SKMN ini, apa yang menjadi cita-cita dan juga tujuan dari seluruh semuanya bisa tercapai. Karena di dalamnya SKMN sebagai wadah untuk edukasi UMKM. Nah, Kang Rohman, ngobrolin SKMN. Apa sih SKMN nih? Ya, gini ya, Mas Ari ya. Kalau kita bicara SKMN nih ya, kita mungkin ada dua pengertian dulu. Artinya kita itu akan senang dengan sesuatu kalau minimalnya kita mengetahui namanya.
Oke, Ya. setuju. Nah, kalau dilihat dari nama atau penamaan, itu kan ada 4 kata yang ada di SKMN. Satuan, kreatif, muda, nyata. Oke lah, Oke. kita bedah satu-satu. Misalkan, sedikit ini supaya menjadi pemahaman bagi semuanya, seluruh semuanya, bahwa satuan, kata yang pertama satuan. Nah, satuan ini kan kalau kita bisa artikan, ini kan sebuah kelompok. Entah itu kelompok kecil, entah itu kelompok besar, dan sebagainya. Itu satuan. Kreatif tentunya adalah orang-orang di dalamnya yang punya ide-ide cemerlang, inovasi, gagasan, dan sebagainya. Baik dari perilaku, tindakan, maupun teori-teorinya. Oke. Muda, seperti kita pahami, muda itu bukan usia yang tadi dikatakan Mas Ari, manggilnya Pak atau Kang. Mm-mm. Kalau Kang itu lebih cenderung ke mudanya. Mm-mm. Kalau Pak? Pak itu ada ketua-tuaannya kan gitu ya. Nah ini muda, nyata, nyata, jelas, real gitu loh. Jadi organisasi ini di dalamnya yang mudah-mudahan, walaupun ada sisi dari usia itu tua, semangatnya masih muda, Oke. gitu kan. Nah, tergabung dalam sebuah society atau sosial, kan kira seperti itu. Jadi jiwanya selalu muda, tidak terbatas umur, tidak terbatas apapun aktivitasnya. Di SKMN ini kita semua boleh yang namanya Betul, bergabung. Oke. betul. Berarti di SKMN ini kan apa namanya adalah sebuah wadah kan, sebuah Betul. wadah dengan legalitasnya adalah ormas ya. Ormas. Oke. Nah, Kang Nur Rahman, kita kalau berbicara tadi tentang satuan kreatif muda dan nyata, berarti di SKMN ini kalau ormas itu kan nirlaba ya, Betul. tidak eh, tidak untuk berbisnis. Nah, di dalamnya ini mengedukasi apa saja, Kang Nur Nah, Rahman? oke. Pertanyaan yang luar biasa, yang bagus. Ya. Ini melanjutkan pengertian yang kedua. Kalau tadi Oke. pengertian secara harfiah ya. Iya. Nah, sekarang pengertian secara regulasinya. Oke. Boleh dibilang seperti itu. Bahwa tadi katakan sebuah organisasi masyarakat atau SKMN ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang memang notabene intinya di kegiatan edukasinya. Oke. Kenapa kita tidak berbicara bisnis di sini? Nah, karena SKMN ini perkumpulan orang-orang yang mempunyai wawasan untuk memberikan pelatihan, pendidikan, wawasan, edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, di dalamnya siapa? Tentu pelaku-pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan sebagainya. Sehingga mereka itu bisa terarahkan dengan adanya SKMN ini. Ya, seperti itu. Oke, berarti contoh, kalau di sini berarti bisa mengarahkan atau adanya pelatihan atau edukasi ya. Betul. Berarti di sini tuh mungkin sebagai salah satu contohnya yaitu misalnya saya sama Kang Nur Rahman. Kang Nur Rahman punya bisnis, anggaplah bisnis ini adalah bisnis sembako lah ya. Saya belum pengalaman. Berarti di sini pun bisa tukar pikiran. Bisa tukar pikiran. Yang tadi berarti yang di apa namanya yang tadi dibicarakan Kang Nur Rahman. Jadi gitu sedulur. Sebuah wadah yang memang dibutuhkan saat ini adalah sebuah wadah yang memang bisa memberikan edukasi yang luas. Betul. Artinya edukasi yang luas kan siapa tahu sedulur di sini aduh kita pengen ya bisnis iwak asin. Tetapi sedulur nggak tahu nih di mana mesti cari apa namanya grosirnya atau pusatnya. Nah, insya Allah di SKMN ini semua itu adalah perkumpulan rekan-rekan atau teman-teman yang sudah apa namanya berkecimpung dalam dunia Ya, bisnis. betul, betul. Jadi lebih sederhana gini Mas Ari. Kalau kita bicara SKMN tadi, walaupun hanya sebatas wadah ya, karena di dalamnya adalah kumpulan orang-orang yang notabene secara individu mereka melakukan usaha. Ya. Misalkan tadi contohkan, saya pengen usaha nih. Pelaku-pelaku usaha ini kadang-kadang mereka ada keterbatasan dari sisi marketingnya, dari sisi promosinya,
dari sisi sumber daya, dari bahan bakunya dan sebagainya. Nah, dengan melalui SKMN inilah mereka kita arahkan, kita fasilitasi untuk memudahkan apa yang menjadi komoditi mereka. Contoh, iwak asin misalkan dari komoditi salah satu pelaku usaha di di pantai gitu kan. Nah, ini kan mereka bisa memberikan satu produksi, tapi mereka susah nih untuk mencari pasarnya nih. Nah, dengan melalui SKMN inilah satu, pangsa pasar sudah jelas. Yang saya yakin kalau bicara komoditi yang sifatnya pakan atau pangan, ini habis pakai. Sehingga kemudahan mereka untuk melakukan usaha yang sifatnya real ini bisa dilakukan melalui SKMN. Tapi ingat tadi, kaitan dengan SKMN bukan bicara bisnis, tapi lebih kepada edukasinya. Bagaimana memasarkannya, bagaimana cara memasarkan dan juga promosi sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kita di sini saling menopang. Betul. Intinya bersinergi lah. Betul. Ya kan? Kalau yang tadi saya bilang simpelnya kan dari sebuah wadah tuh bisa saling simbiosis mutualisme. Betul. Benar nggak? Betul. Saling membutuhkan. Yang kayak tadi saya ngomong, saya pengen nih dagang iwak asin, jualan tempe, jualan apapun, ya kan? Nah, ketika bergabung di sini ini semua komplit. Insya Allah komplit. Mungkin kan begitu ya? Betul, betul. Nah, berarti ada nggak nih, Kang Rohman, wadahnya untuk pelaku-pelaku bisnis yang pengen menginginkan untuk bisa action, ya kan? Atau pengen menjalankan bisnis. Ada nggak kelompoknya? Ada. Oke. Apa tuh nama kelompoknya? Nah, salah satu tadi karena basicnya SKMN itu di edukasi. Satu di antaranya. Nah, satu di antaranya kita ada sebuah komunitas nih ya. Sebuah komunitas yang memang salah satu pelaku UMKM juga. Itu di bidang bisnis digital. Salah satunya yang sedang kita jalani dan kita gandrungi itu di Copytrade Cakra Trader. Copytrade Cakra Trader. Betul. Berarti kalau kita udah ngobrolin Copytrade Cakra Trader berarti berhubungan dengan trading digital. Digital. Di Copytrade Cakra Trader ini kita diedukasi juga. Edukasi. Selama perjalanan Cakra Trader Community ini apa yang didapatkan dari edukasinya? Salah satu manfaat yang bisa kita rasakan, orang selama ini pelaku-pelaku usaha kecil itu biasanya dikenal dengan dagang. Ya, dagang. Entah itu dagang sembako, entah dagang itu kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya. Nah, ada satu usaha yang memang kita geluti sekarang ini itu di industri trading yang mana berbasis teknologi digital. Ya. Yang saat tadi namanya Copytrade Cakra Trader. Nah, hal inilah yang menjadi satu manfaat bagi kita yang biasanya tidak mengenal digitalisasi, sekarang sedikit dipaksakan untuk mengenal. Apa manfaatnya? Kita tidak, tadi ya, Copytrade tadi ya, itu kan manfaatnya kita tidak melakukan sendiri transaksi itu, kita hanya menyalin kegiatan dari seseorang, dalam hal ini masternya, kan gitu. Nah, begitupun di Copytrade. Nah, manfaat yang saya rasakan betul adalah, tadi, kalau sudah terjun di bidang trading, itu kan high risk, high return. Resikonya gede, potensi keuntungnya gede. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis usaha, ya, apapun itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kategori high risk itu bisa kita mediumkan resikonya, tentu dengan menambah modal yang ada, kan gitu. Karena tadi kalau bicara high risk dalam dunia trading itu kita kenal dengan bahasa floating, bahasa yang sebagian orang saya yakin masih belum begitu memahami, termasuk diri saya. Makanya saya wajib belajar di sini. Melalui SKMN ini dan komunitas inilah saya bisa belajar dan bisa memahami seperti itu. Jadi pentingnya kita di sini berkomunitas atau berkelompok itu bisa saling menguatkan atau bisa saling mengedukasi. Insya Allah di SKMN ya, Kang Nur. Dan Kang Nur sendiri di sini sudah
berapa lama nih di Kopi Trade? Sudah mengikuti Kopi Trade-nya? Kalau mengikuti Kopi Trade sendiri sejak bulan Agustus, ya Oke. Agustus. Cuman tadi Tahun kemarin? ya perjalanan sebuah usaha itu kan pasti berkelak-kelok ya, apapun Nah, itu pasang ya, surut lah, ada pasti. surutnya. Terkait masalah tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Ari tentang edukator, kita lebih kepada sikap, bukan predikat ya. Ya. Kita bukan predikat sebagai orang yang selalu mengedukasi, tidak. Tapi lebih kepada bagi kita yang sudah mengetahui, ini memberikan informasi lagi kepada yang lain. Ini loh sisi bisnis yang sedang kita jalankan dari organisasi yang kita geluti, yang kita ikuti SKMN ini. Salah satunya adalah di edukasi di bidang bisnis digital, yaitu trading tadi, kan gitu kan. Nah, ketika kita memahami betul literasi yang ada di trading, itu akan menjadi bagi kita sebuah wawasan yang mungkin tidak semua orang, dan kalau dikomparasikan dengan dunia usaha yang lain sama. Knowledge lah. Nah, itu. Jadi ada bahasa kerennya adalah two ways communication. Yes. Komunikasi dua arah tuh lebih bagus dulu. Karena apa? Dalam komunikasi dua arah, orang yang belum tahu kita kasih tahu. Artinya ya sama, kita juga memberikan edukasi dan sudah selayaknya, bener nggak? Betul. Namanya kita sesama sesama manusia itu saling mengingat. Ya, makanya di sini Mas Ari terkait dengan cara kita berbagi informasi, edukasi di organisasi kita ini selalu dan senantiasa menjalankan silaturahmi. Amin. Yang disebut dengan yuk kita sharing. Nah, ya. Dari sharing inilah kita akan menambah wawasan, ngopi menambah saudara. Ya minimalnya pasti kopi ada lah kan. Gorengan gitu kan. ada. Ya kan? Gorengan itu ada. salah satu yang rutin kita lakukan. Kenapa? Untuk lebih memahamkan seseorang itu tidaklah mudah saat kali satu pertemuan. Sama ketika halnya kita sekolah. Kalau setiap hari kita datang ke sekolah, dari yang tidak bisa, saya yakin jadi bisa. Sudah pasti. Jadi kan gitu. Kalau namanya sharing itu lebih enak ya. Betul. Kan gitu, lebih afdol. Artinya sharing itu kan tidak ada ruginya. Betul. Toh kalau yang ada waktu ya monggo kan gitu. Yang belum ada waktu ya monggo. Dan sedulur bisa, kalau memang sedulur ada yang kenal nih dengan Kang Nur Rohman. Kang Nur Rohman di daerah Jatibarang. Betul. Ya. Nah, itu ya monggo. Beliau juga banyak pengalaman-pengalaman, entah itu berbagi bisnis ataupun ingin mengenal namanya dunia Kopi Trade, Cakra Trader Community, ya boleh. Dan di SKMN juga ada binaan-binaannya. Betul. Ya kan, betul, Kang Rohman? Kayak contoh di transportasi ada ECA Express atau Elang Cakra. Yaitu biasa Mas Ari, yang biasa kita gunakan untuk acara-acara menjelang bulan-bulan tertentu ya, Maulid apa itu kok banyak masyarakat kita yang hobi ziarah. Nah, salah satunya karena kita ini SKMN ini punya binaan di bidang transportasi, maka pihak ELCA inilah yang kita gunakan sekaligus sebagai bukti bahwa SKMN itu punya binaan dari sisi bidang transportasinya. Ada bisnis-bisnis yang sudah berjalan kan? Berjalan. Gitu. Dan ada lagi ELCA Digital Printing. Betul. Bergerak di bidang advertising. Nah, ya kan? Itu betul Mas Ray. Itu kan ada ELCA Digital Printing yang ada di Kota Cirebon, di Geraksan Kota Cirebon. Ya, nah, itu pun satu diantaranya dari beberapa bisnis yang dalam binaan SKMN. Nah, itu sedulur. Jadi, alhamdulillah kita ini sudah ada beberapa bisnis-bisnis yang jalan gitu. Dan ada produksi roti, ya kan, ada produksi jamur dan lain-lain. Itu dari sebuah wadah yang disatukan untuk membuahkan sebuah hasil untuk dapat edukasinya kan itu, knowledge-nya dan kayak tadi Kang Rohman bilang adalah bisa untuk marketnya atau promosinya kan karena dari sebuah wadah atau kelompok, benar nggak? Simbiosis mutualisme. Betul. Nah, Kang Rohman, dan kalau di sini kan ada tuh yang namanya kelompok usaha bersama. Betul. Apa tuh Kang Rohman? Nah, gini, saya lebih sederhanakan gini. Kalau kita bicara petani,
petani bawang, petani padi, petani dan sebagainya petani ya. Ini kan pelaku individunya, betul ya. Nah, mereka dikumpulkan dalam satu wadah, namanya kelompok tani. Betul. Nah, ketika kita bicara kelompok tani itu kan sudah masuk ke organisasinya yang sama-sama punya usaha. Nah, begitupun dengan KUB, namanya juga kelompok usaha bersama. Dari masing-masing anggota SKMN inilah mereka ini secara individu mempunyai usaha sendiri-sendiri, gitu. Sehingga kalau dikumpulkan usaha-usaha ini menjadi kelompok usaha bersama. Apakah difokuskan ke satu bidang usaha atau menjalankan usaha yang sudah ada. Kita sendiri, DPC Jadi Barang ini kebetulan bergeraknya atau komoditinya itu di jamur. Kelompok usaha bersama. Kelompok usahanya jamur. Nah, di jamur inilah karena sebagian orang sudah banyak yang melakukan, Mas Ari. Banyak yang melakukan, salah satunya adalah budidaya jamur. Nah, jamur yang kita budidayakan itu jenisnya tiram. Nah, untuk saat ini potensi pasarnya ataupun peluang untuk bisa memasarkan produk dari KUB kita ini sangat terbuka luas. Apalagi kita sudah memiliki wadah, memiliki anggota yang sudah banyak. Nah, kita tinggal memetakan atau mapping wilayah-wilayah mana yang membutuhkan jamur nih. Saya yakin kalau bicara peluang itu selalu ada, apalagi jamur ini jenisnya habis pakai, dimasak selesai habis, gitu kan. Dan jamur ini juga banyak, Lur. Jadi diraciknya kan, bisa dijadi kayak daging, bisa jadi topping, ya kan? Atau mau dijadikan apapun crispy bisa. Juga bisa. Ya, tinggal nanti pengembangan dari bahan baku jamur ini mau diapakan, Setuju. Apakah dibikin baladoka misalkan, atau dibikin keripik kering atau sebagainya, itu kembali ke kreasi masing-masing. Makanya melalui SKM inilah satu kata tadi, kreativitas kita yang akan kita kelola. Nah, itulah. Gitu. Makanya satuan kreatif, muda, dan nyata. Satuan itu bukan berarti satu, tetapi bisa kelompok, lebih dari satu, berkelompok, atau artinya kita sama-sama atau bareng-bareng lah. Kreatif dari rekan-rekan yang sudah memiliki kreativitas. Atau sudah memiliki ide-ide yang cemerlang dan lain sebagainya yang tadi kata Pak Nur Rahman bilang. Muda itu berarti kita harus memiliki jiwa yang muda, lebih tidak ke pemikirannya tidak terpatok usia, artinya nyata, action. Nah, sedulur, inilah sebuah wadah yang memang insya Allah bisa bermanfaat ya, Kang Rohman, untuk masyarakat luas. Nah, Kang Rohman, apa sih motivasinya dan visi misinya Kang Rohman bergabung di SKMN dan bisa memberikan manfaat untuk semua orang? Ya, salah satu motivasi yang mendasar bagi saya itu kan karena kita melihat di sekeliling itu sebenarnya banyak pelaku-pelaku usaha kecil, Mas Ari. Mereka dari sisi peluang untuk pasarannya, walaupun sekarang banyak didukung oleh media sosial ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya bisnis kan tadi pasti ada resikonya. Ketika kita sudah banyak memproduksi, kemudian tidak ada pemasaran, apa yang terjadi? Barang numpuk dan sebagainya. Tapi ketika kita dengan melalui edukasi seperti ini yang dimotori oleh SKMN ini, kita mengedukasi mereka, minimalnya kita memberikan kontribusi bahwa ketika Anda sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, kita punya sebuah kelompok, organisasi, barang Anda bisa kita pasarkan melalui organisasi kita. Gitu dengan cara konsep dan polanya. Betul, itu salah satu yang mendorong pribadi saya, kenapa saya ikut ataupun senang dengan adanya organisasi ini. Satu, manfaatnya yang saya rasakan banyak saudara, banyak teman, banyak bertukar pikiran tentang peluang-peluang usaha di bisnisnya. Kan gitu kan. Karena kalau kita di SKMN kan kita nggak bicara bisnis, Mas Hari. Ya, betul. Nggak bicara untung dan rugi. Ya. Tapi kalau bicara secara personalnya dari anggota SKMN itu, boleh dong, Mas Ari, kalau itu baju harganya berapa sih? Kan gitu kan. Bicara untung dan rugi,
Boleh nggak kalau untuk Jatibarang dibikinkan baju seperti itu? Kan boleh. Boleh. Tapi kalau kita bicara rugi untuk rugi di organisasi SKMN, itu yang nggak bisa. Ya, karena SKMN bukan pelaku bisnis. Betul. Karena organisasi masyarakat itu adalah organisasi nirlaba. Nirlaba. Hanya memberikan wadah untuk edukasi Betul. dan sosialisasi. Baik, Kang Rohman. Jadi ada sedikit sedikit cerita. Serigala dan singa. Yang raja hutan mana? Serigala. Serigala atau singa? Yang disebut dengan raja hutan singa. Disebut raja hutan adalah singa. Singa. Serigala sama singa besar mana? Secara fisik benar singa. Singa. Untuk kategori singa dan serigala, kalau untuk berkelahi, kira-kira menang mana? Singa. Singa. Tetapi kenapa singa adanya di sirkus, sedangkan serigala tidak ada di tempat sirkus? Karena secara personalnya nih Mas Ari, walaupun fisik menang di singa, disebut sebagai raja hutan, tapi yang tidak dimiliki oleh singa adalah prinsip. Ya. Karena tadi, kenapa di dalam sirkus itu hanya ada singa, tidak ada serigala? Ya. Karena karakter yang dimiliki oleh serigala itu prinsipnya. Jadi kalau saya ambil itu adalah singa itu tidak memiliki kategori harga diri. Betul. Ya. Tetapi scientific proof-nya, serigala adalah binatang yang memang tidak bisa diatur, tetapi dia memiliki karakter harga diri yang paling tinggi. Setuju sekali. Jadi ketika diambil, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, mau flexing sana, mau flexing sini, kalau kita tidak punya mindset, ya kan? Betul. Harga diri itu artinya memiliki jati diri yang kuat, memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki kesiapan atau action untuk melakukan sebuah usaha, maka hasilnya percuma. Karena berujungnya nanti ketika kita tidak sudah memiliki harga diri tadi ya, kita jadi bahan tontonan. Ya. Sama dengan gambaran tadi, singa yang begitu garangnya dikenal sebagai raja hutan, tapi kalau dia sudah tidak punya harga diri, ujung-ujungnya jadi bahan sirkus, bahan tontonan. Kan gitu ya Mas Ari ya? Itu. Nah. Jadi kita sedulur bukan berarti memilahkan atau betul, memisahkan apapun, tetapi di sini kategori setiap manusia dan karakter manusia berbeda. Betul. Ya kan? Tetapi yang menyatukan adalah satu. Pikiran. Betul. Betul kan? Yang menentukan. Mindset. Ketika mindset kita negatif, ya akan negatif. Betul. Ketika mindset kita positif, insya Allah akan positif. Karena kita di sini juga namanya berbagi ilmu itu tidak ada ruginya. Yang kayak tadi Kang Rohman bilang, sedulur. Ada sharing, ngobrol. Ngobrol itu bukan berarti ngobrolin orang, ngunjingin orang, tetapi ya kita ngobrol untuk bisa lebih berinteraksi. Apa yang mesti kita lakukan hari ini, esok, dan nanti, untuk masa depan. betul. Gitu ya Kang Rohman. Baik, sedulur. Alhamdulillah obrolan di hari ini dengan Kang Rohman cukup mantap dan membuka strategi-strategi, mulai dari strategi bisnis, strategi pola market, strategi pola untuk mengembangkan sebuah bisnis di organisasi SKMN. Dan di sini sedulur, ada yang namanya kelompok usaha bersama. Dan ada lagi pengembangannya yaitu dari sektor digital, yaitu Copytrade Cakra Trader Community. Nah, kalau rekan-rekan atau sedulur semua di seluruh Nusantara ingin mengetahui SKMN, ingin mengetahui Copytrade, ingin mengetahui kelompok usaha bersama, monggo. Silakan datang ke DPC Jatibarang. Boleh. Yang kenal silakan datang. Khususnya untuk wilayah Indramayu di Jatibarang, Mas Ari ya. Insya Allah
di seluruh Indonesia sudah Betul, ada. karena kita sudah melebar di seluruh Indonesia. Ya, maksudnya anggotanya itu sudah banyak. Banyak, betul. Kurang lebih kalau saya dapat informasi sekitar 8 ribuan ya. 8 ribuan anggota. Alhamdulillah dari sini kita ada beberapa yang memang sudah berjalan di bidang bisnisnya, sudah berjalan dalam bisa menopang, artinya mensubsidi silang antara digital dan real. Nah, sedulur kalau penasaran bagaimana bisnis itu bisa mengembangkan, monggo. Nanti join us di sini. Di deskripsi Cakra Media Center itu ada Instagramnya, TikToknya ada, Facebooknya ada, YouTube-nya ada. Monggo sedulur bisa DM ataupun bisa chat dan lain sebagainya. Nah sedulur, sampai di sini dulu podcast Sensasi Cakra Media Center. Alhamdulillah apapun yang kita gali itu tidak ada ruginya sedulur ketika kita mau melakukan. Baik sedulur, sampai di sini, sampai jumpa lagi. Salam sukses, maju terus UMKM Indonesia, jaya terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.